yang Bani Israel, dari kalangan Bani Israel punya kitab Taurat, belum ada Injil, belum ada Quran. Ketika Quran diturunkan, maka semua umat Quran wajib mengimani bahwa Allah punya kitab Injil, Taurat, Zabur, ya, punya suhuf yang diturunkan kepada Nabi Musa, Nabi Ibrahim, dan lain sebagainya. Gitu ya. Ini namanya apa ya? Simpanan apa namanya? Keimanan yang dimiliki oleh umat Nabi Muhammad SAW itu melebihi dari umat-umat terdahulu. Ngerti ya masalah rasidul ummah minal iman? Ya, ngerti. Umat terdahulu tidak memiliki, tidak setara dengan apa namanya iman yang kita miliki begitu. Makanya umatnya Nabi SAW nanti akan masuk ke surga lebih dahulu karena keagungan ini. Amma rasidu hadil ummah minal iman, adapun rasidu, saya artikan rasid, sudah rasid begitu aja ya, biar tidak panjang nanti maknanya. Amma rasidu hadil ummah, adapun rasid umat ini minal imani, dari perkara keimanan, fa'azimun, maka apa? Sangat apa? Maka agung. Wa nasibuha, dan jatahnya minhu kabirun, besar. Jatah, nasib. Wadhalika li'annaha, wadhalika, dan hal itu li'annaha, karena sesungguhnya apa ini? Ummah ya, ummah al-Muhammadiyah tu'minu, beriman, bikulli kitabin, dengan semua kitab, anzalahu, menurunkannya siapa Allah, wa bikulli rasulin arsalahu Allah, dan dengan semua rasul, arsalahu, yang mengutusnya siapa Allah, dan dengan semua rasul, arsalahu, yang apa? Mengutusnya siapa Allah. Wa bikulli malakin khalaqahu Allah, wa bikulli malakin, dan dengan semua malaikat, khalaqahu, menciptakannya siapa Allah. Bila tafrikin, dengan tanpa membeda-bedakan, baina ahadin, antara satu sama lain. Baina ahadin, antara satu sama lain. Wa hadza, dan perkara ini, misdaq qaulillahi ta'ala, ya, sesuai ya dengan firman Allah Ta'ala, misdaq qaulillahi ta'ala, sesuai dengan firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Waqad amarana bil iqrari, waqad amarana, dan sungguh amarana, telah memerintahkan kita. Siapa? Failnya huwa, kembali ke siapa? Kembali ke Allah Subhanahu wa taala. Bil iqrari, memerintahkan, bil iqrari, dengan pengakuan. Ya, memerintahkan agar kita memberikan pengakuan, ikrar, ya, pengikraran. Ya. Bihadil haqiqah, dengan kebenaran ini, al-imaniyah, yang bersifat keimanan, al-i'tiqadiyah, yang bersifat keyakinan. Qaulan, secara ucapan, wa i'tiqadan, dan keyakinan. Fi qaulihi, di dalam firman-Nya subhanahu, qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. Farasiduna, dan adapun rasid kami. Tapi dalam bahasa modern rasid itu diartikan pulsa oleh sebagian teman-teman. Jadi kalau kita mau bilang mau beli pulsa, ini terlepas dari keterangan kitab ini ya, intermezzo saja. Di dalam bahasa Arab modern, bahasa rasid itu, kalimat rasid itu ada yang mengartikan itu pulsa. Jadi ada yang nanya, kam rasiduka? Kam tamliku minar rasid? Nah, ini di sini artinya pulsa. Artinya semakin banyak pulsanya kan semakin kita bebas untuk melakukan apa yang kita
inginkan dari itu. Ada pulsanya banyak, bisa buat nelpon secara bebas, bisa kirim pesan secara bebas, ya. Bisa dibuat untuk mendaftar banyak apa sih istilahnya? Banyak program-program yang atau promosi-promosi yang ditawarkan oleh perusahaan, apa itu Telkomsel atau Indosat dan lain sebagainya. Artinya yang bisa kita pahami dari sini bahwa rosid itu adalah simpanan atau sebuah saldo, bahasanya saldo yang tentunya yang dimiliki oleh umat Nabi SAW berbeda dengan apa yang dimiliki oleh umat-umat sebelumnya, karena umat ini mengimani kepada semuanya. Karena memang takdirnya ya sudah dikodratkan oleh Allah, sudah ditetapkan oleh Allah, umat akhir zaman itu akan menerima kemuliaan ini. Kalau umat terdahulu iri, ya, misalkan ya umat terdahulu iri misalkan, kenapa kita tidak sebanyak simpanan atau saldo yang dimiliki oleh umat Nabi SAW? Jawabnya gampang. Nah, Nabi Muhammad belum diutus, sampean mau beriman apa? Kecuali isyarat toh. Ya. Isyarat kan yang dikatakan dalam Al-Quran, dalam Injil. Wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israil anni, apa gimana dalam Al-Quran? Wa idh qala Isa ibn Maryam ya'ti min ba'di ismu Ahmad, bagaimana ayatnya? Gimana? Wa idh qala, terus gimana? Di situ kan ada isyarat saja bahwa akan datang Nabi di akhir zaman bernama Ahmad. Ya. Tapi apakah ada penyebutan secara detail bahwa Nabi Muhammad itu nanti membawa syariat yang begini, punya kitab Al-Quran yang isinya begini? Kan tidak. Sekalipun ada di situ isyarat, ya tentunya lebih banyak apa yang ada dalam diri Nabi, ada dalam syariat Nabi Muhammad SAW. Apalagi umat sebelum Nabi Isa, tambah jauh lagi, Nabi Isa belum diutus, belum ada Injil, ya. Apalagi sebelum Nabi Musa, sebelum Nabi Daud dan lain sebagainya. Kan logikanya gampang ya, tidak akan ada yang membantah nanti, karena memang kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umat akhir zaman yang memiliki kemuliaan-kemuliaan ini, karena umat-umat terdahulu sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Farasiduna minal iman akbar min ghairina. Akbaru lebih banyak, lebih besar min ghairina dari selain kami. Ya umat-umat terdahulu. Minal ladzina yu'minuna bi ba'd wa yakfuruna bi ba'd. Ya, umat-umat terdahulu yang diantara mereka ada orang-orang yang kufur. Ya. Kufur setengah, setengahnya lagi diimani. Seperti kaum Yahudi beriman bahwa akan diutus nabi. Mereka beriman akan diutus nabi di akhir zaman. Makanya mereka bersusah payah berhijrah dari Palestina sampai ke Madinah untuk menolong Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk membantu dakwahnya Nabi. Ketika sampai Madinah, Nabi datang hijrah dari Mekah ke Madinah. Orang Yahudi adalah orang yang paling menentang terhadap kenabian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ditegur oleh Al-Quran, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala. Itu teguran untuk orang Yahudi, nyuruh orang lain mengimani Nabi akhir zaman. Itu kebaikan yang dimaksud dalam ayat tadi itu adalah mengingatkan orang lain. Nanti kalau ada Nabi di akhir zaman cirinya begini-begini, beriman kalian. Kemudian malah dia menjadi orang yang kufur terhadap diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul. Walihadal makna kanat qimatul muslim fil muwazana a'la min qimati ghairi. Walihadal makna, dan dengan makna ini kanat ada apa qimatul muslimi, nilai seorang muslim fil muwazana di dalam perbandingan
a'la tentu lebih tinggi min qimati ghairi dari nilai selain muslim. Jelas ya? Karena mau dibantah bagaimana? Logikanya sudah seperti ini. Li'anna tafadula innama huwa bil iman. Karena sesungguhnya at-tafadul, perbandingan mana yang lebih unggul, maksudnya tafadul itu adalah perbandingan mana yang lebih unggul. Apa patokannya? Iman. Ya. Kenapa dikatakan kita lebih punya jatah iman lebih banyak? Ya karena kita mengimani semuanya, sedangkan yang lain, umat yang lain diutus di zaman-zaman awal yang tentunya masih banyak ya perkara-perkara yang belum disampaikan oleh Allah kepada umat manusia ini. Ya, tanpa harus saling klaim ya. Sudah secara otomatis umat ini lebih besar nilainya ya. Betul. Oke. Wa min huna jaza lil muslim an yatazawwaja bil kitabiyah. Wa min huna katanya Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki, wa min huna dan sebab ini jaza boleh lil muslimi bagi orang Islam an yatazawwaja mengawini siapa muslim bil kitabiyati dengan perempuan ahli kitab. Kitabiyah itu perempuan ahli kitab. Siapa? Orang Yahudi atau orang Nasrani. Jadi yang menjadikan tolak ukur boleh atau tidaknya muslim menikahi perempuan kitabiyah, tidak sebaliknya. Ya. Karena perkara perkawinan itu yang mengawini perempuan laki-laki perempuan. Laki-laki. Karena perempuan tidak menikahi, tidak mengawini. Sampean harus tahu ini. Ya. Katanya Kiai Madura, ring bini karo ngampung, odik ngampung, sema kabin, yang mengawini bukan perempuan. Yang perempuan dikawini, yang mengawini laki-laki begitu. Lah karena yang mengawini itu laki-laki, maka tentunya yang laki-laki tentunya harus qimatuhu a'zam wa akbar. Ya. Nah kalau perempuan ngeyel misalkan saya muslimah, boleh dong punya hak. Laki-laki boleh itu muslim kawin dengan perempuan kitabiyah. Kenapa saya tidak boleh? Nah, kenapa saya tidak boleh? Saya muslimah, saya pengen menikah dengan laki-laki yang ahli kitab. Tidak boleh. Kenapa? Tidak sederajat. Nih, walam yajuz lil muslimati an tatazawwaj bi ghairil muslim. Dan tidak boleh lil muslimati bagi muslimah an tatazawwaj mengawini atau menikah bi ghairil muslim dengan apa? Selain orang li'annaha karena sungguhnya muslimah afdalu lebih utama minhu dari ghairul muslim. Bi imaniha dengan imannya. Amma imanuhu adapun imannya ghairul muslim fa anqasu maka lebih sedikit minha dari muslimah. Wa hunaka ma'nan akhar. Wa hunaka dan di sana ma'nan akhar terdapat makna akhar yang lain. Fi hadzal babi di dalam bab ini. Wa huwa annal muslimah. Wa huwa dan adapun perkara annal muslimah sungguhnya orang muslim idza tazawwaja apabila mengawini bin Nasrani dengan perempuan Nasrani au bil Yahudi atau dengan perempuan Yahudi wa dzakarat nabiyaha wa dzakarat dan menyebutkan siapa perempuan Nasrani atau Yahudi nabiyaha nabinya fa innahu maka sesungguhnya muslim yusalli membaca salawat wa yusallimu dan memberi salam alaihi kepada Nabi, alaihi kepadanya. Mal ihtirami disertai penghormatan, wa ta'zimi dan pentakziman, wa takrim dan pemuliaan. Bi khilafi ma idza tazawwajat, bi khilafi dan berbeda ma apabila perkara idza tatkala tazawwajat menikah siapa muslimatu perempuan muslimah bi yahudiin dengan orang Yahudi au Nasranin atau lelaki Nasrani fa inna maka sesungguhnya muslimah idza dzakarat apabila menyebut siapa muslimah nabinya Muhammadan itu jadi badal ya Muhammadan tegese Nabi Muhammadan yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la yab'udu tidak ya kalau bahasa kita orang Indonesia lah ya untuk itu
tidak menutup kemungkinan. Artinya perkara yang tidak jauh. La yaqudu tidak menutup kemungkinan an yasubbahu mencelanya au yastumahu atau mencacinya. Siapa zaujuha? Suaminya. Au alal aqal atau paling sedikit atau paling sedikitnya an la yarda tidak meridhai siapa zauj bidzalika dengan hal itu. Wala yaqa'u dan tidak menimpa minhu darinya atau tidak jatuh minhu darinya mauqi'ur ridha wal qabul pada tempat keridhaan wal qabul dan penerimaan. Jadi masalah lain dalam perkara menikahi orang yang lain agama daripada ahli kitab ya. Ahli kitab saja ya. Selain ahli kitab kita tidak bahas. Ya. Karena banyak agama-agama di dunia ini. Oke. Apabila perempuan Nasrani dinikahi oleh seorang muslim atau perempuan Yahudi dinikahi oleh seorang muslim. Kemudian si istri ini bercerita tentang nabinya, bisa katakan Nabi Musa atau Nabi Isa. Maka si suami di sini ketika disebut nama nabi yang diyakini oleh istrinya yang Nasrani ini, dia berselawat kepada nabinya itu, yaitu dengan bacaan sallallahu alaihi wasallam atau alaihi assalatu wassalam dengan penuh ketakdiman. Berbeda halnya ketika perempuan muslimah menikah dengan orang yang non muslim, yang ahli kitab, orang Nasrani. Maka kata Sayyid Muhammad, apabila perempuan tadi bercerita tentang Muhammad, tentang Nabi kita Nabi Muhammad SAW, maka tidak menutup kemungkinan si suami itu bakal tidak terima. Pokok nyebut-nyebut. Maka yang paling dikhawatirkan nanti ketika menyebut Nabi si istri, yaitu Nabi Muhammad SAW, malah sama suaminya yang tidak pernah kenal terhadap Islam dan tidak tahu menahu, malah nanti akan mencela atau mencaci Nabi SAW. Atau setidaknya ya, minimal si suami itu ketika disebut dia hatinya ganjel gitu. Nyebut-nyebut nabinya sih. Dari ridho dia terhadap apa yang disebutkan oleh istrinya yang muslimah. Makanya kebolehan ini hanya sebatas untuk siapa? Perempuan non muslim menikah dengan laki-laki muslim. Alhamdulillah dalam waktu kurang lebih berapa ini tadi, sekitar 40 menit kita sudah menyelesaikan muqaddimah beserta dengan bab pertama. Judul pertama yang berkaitan dengan keistimewaan khasais ummah al-Muhammadiyah. Memang sengaja tidak kita terjemahkan secara pelan sebagaimana pengajian yang kita lakukan selama ini, agar inti dari pengajian ini adalah agar pesan yang disampaikan oleh beliau mu'alif bisa tersampaikan pada kita semua. Karena ini masih muqaddimah, masih awal permulaan, mari kita niati bareng-bareng. Semoga kajian ini terus berlanjut dan bisa maksimal. Tentunya kita bisa mengerti, memahami dengan betul isi daripada kitab ini. Kemudian kita berniat juga untuk mengamalkan dengan konsisten, dan kita juga berniat untuk menyebarkan kebaikan-kebaikan ini kepada orang lain. Begitu guru-guru kita. Guru-guru kita, mereka punya semacam visi misi, yaitu menyebarkan dakwah Nabi SAW, menyebarkan kebaikan yang diajarkan oleh Nabi kepada orang-orang yang mau belajar dan mau menyebarkannya. Karena semangat menyebarkan bagi sebagian santri itu tidak begitu ini. Saya rasakan akhir-akhir ini santri semangat dakwahnya kerut sekali, sangat ini. Malah yang tampil bukan santri jebolan pesantren sekarang. Kenapa? Karena mereka dididik secara militan untuk berdakwah. Khawatirnya kalau tidak keluar dari jebolan pesantren, khawatirnya yang dibawa nanti pemahamannya tidak sesuai dengan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah yang diyakini oleh kita, mereka yang bermadhab
mengikuti secara akidah mengikuti Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Secara fikih bermadhab dengan madhab 4. Secara tasawuf beliau kita Ahlussunnah wal Jamaah membenarkan ajaran-ajaran tasawuf yang sunni yang dibawa oleh a'immah as-sufiyah al-muhaqqiqin begitu. Ya, makanya dahulu ini saya pesankan pada kalian bahwa kita tidak hanya mengajar saja, kita tidak hanya berdakwah saja, tapi kita juga milih mau ndak santri-santri yang kita ajar nanti betul-betul serius memahami kitab ini dan menyebarkannya. Jangan lupa misi kita juga menyebarkan. Ya. Jadi kita menanam pemahaman yang benar ya kepada pribadi-pribadi orang-orang yang mau mengemban amanah ini dan menyebarkannya. Begitu. Ya, semoga kita termasuk golongan orang-orang yang bisa menjalankan perintah agama dengan sebaik-baiknya, dengan menuntut ilmu terlebih dahulu sampai pada tahapan faham dan juga diiringi dengan pengamalan yang maksimal, dan juga nanti kita kalau sudah saatnya kita diberikan izin untuk berdakwah, maka kita berdakwah. Walau ayah. Jadi kalimat walau ayah itu bukan batasan ya, bukan membatasi hanya satu ayat. Tapi saking pentingnya kita menyampaikan dakwah ya, walaupun kita tidak mampu berdakwah isi Al-Qur'an secara utuh, ya setidaknya kita tidak meninggalkan dakwah. Gitu. Bukan patokan walau ayat itu satu ayat saja, bukan. Gitu ya. Ya. Semoga juga yang mendengar ya dari para mustami' yang ada di YouTube bisa nanti juga mendapatkan pemahaman yang benar dan bisa juga mendakwahkannya. Ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum.